Domba kesi, domba kesi, bilang bilang kasur, katanda domba kesi, marilah kita bersukaria, marilah kita bersukaria, domba yang terhilang sudah yang kembali, marilah kita bersukaria, domba kesi, domba kesi, bilang bilang kasbulu, katanda gimana, angkat domba kesi, marilah kita bersukaria, marilah kita bersukaria, domba yang terhilang sudah yang kembali, marilah kita bersukaria. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini. Sebelum mulai pelajaran kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Sebelum kita melanjutkan proses belajar, saya akan membacakan nama, kita absen dulu ya. Cek nama. Alfon Kogoya, Ada. Anton Wenda, Ada. Petrus Wanimbo, Hadir, Pak. Mia Kogoya, Hadir. Rince Wenda, Hadir. Eka Wenda, Hadir. Ukuna Murid, Renci Kogoya, Hadir. Rasila Wenda, Hadir. Yolinda Wenda, Hadir. Leri Dani Wenda, Hadir. Bibinus Wenda, Oprinda Kogoya, Opris Wenda, Hadir. Dispora Tabuni, Dispora ada, Ivan Kalolik, Hadir. Hadir. Karmas Kogoya, Hadir, Pak Guru. Kristopen Jigibalom, Hadir, Pak Guru. Anton Wenda, Hadir, Pak Guru. Enus Kogoya, Hadir, Pak Guru. Yusmin Kogoya, Hadir, Pak Guru. Man Wenda, Hadir. Rincen Kogoya, Hadir, Pak Guru. Mika Wenda, Hadir, Pak Guru. Mael Wakerka, Hadir. Yaswan Wenda, Hadir. Jeskowi Wenda, Hadir. Guru. Renki Wenda, Hadir, Pak Guru. Garinus Wenda, Hadir. Timius Kogoya, Hadir. Miro Tabuni, Hadir. Jundis Murid, Hadir. Danius Murid, Hadir. Gloria Wenda, Hadir. Wes Wenda, Hadir. Jeffrey Wenda, Hadir. Yurinda Wenda, Nurinda Wenda, Hadir. Jaminus Gire, Hadir. Yalimison Gire, Hadir. Eis Kogoya, Hadir. Kondieles Kogoya, Hadir. Juleki Jikwa. Hadir. Ada yang tidak panggil kah? Sudah? Hari ini kita belajar tentang Tuhan Yesus penyelamat dunia. Apa itu Tuhan Yesus akan menyelamatkan dunia? Kita bisa melihat dalam Alkitab kita dalam Lukas. Bisa buka langsung di dalam Alkitab kita. Lukas pasal 19 ayat 10. Kita bahas sama-sama di depan. 1, 2, 3. Jadi Yesus adalah satu-satunya adalah penyelamat dunia. Sekarang kita belajar tentang
Tuhan Yesus penyelamat dunia. Bisa melihat kita terdapat di dalam Lukas 19 ayat 10. Bisa lihat, kalau sudah lihat kita bahas sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Anak Manusia datang untuk Jadi Lukas ini berbicara yang anak dan ilan, domba dan ilan. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dunia ini dan orang dan ilan. Jadi sama juga Sakeus juga sama. Sakeus ini salah satu orang pemerintah untuk tagih-tagih uang. Tetapi dia butuh untuk menyelamatkan dirinya, untuk mau melihat Yesus. Yesus datang melalui Sakeus lari untuk mendapatkan Yesus naik pokok. Setelah itu Yesus bertemu dengan Nikodemus. Yesus bertemu dengan Sakeus. Yesus berkata kepada Sakeus, hari ini pergi ke numpang ke rumah. Baru dari situlah Sakeus dia dapat diselamatkan dan dapat percaya. Siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dia lahir di kandang domba. Dia lahir juga di Betlehem. Dia juga datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat yang hilang, yang manusia yang hilang, yang berdosa, menyelamatkan dunia. Kita bisa melihat tadi Lukas, itu bisa melihat 19 ayat 10 tadi. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia dalam wujud manusia. Dia lahir dari Maria, hidup tanpa dosa, melakukan banyak mujizat dan juga mengajarkan kasih, pengampunan serta kebenaran. Artinya Yesus juga banyak untuk melakukan mujizat. Salah satunya untuk orang buta bisa melihat, dan juga orang sakit bisa disembuhkan. Itu salah satu untuk dia memberikan kasihnya. Dan juga Lazarus juga dibangkitkan di antara orang mati. Dan juga legion juga, ada roh setan ada dalam kehidupannya, dikeluarkan. Ada beberapa binatang yang keluar dari legion itu 2000. Itu salah satunya. Air bisa menjadi anggur. Banyak mujizat dia lakukan. Itu karena Tuhan Yesus adalah penyelamat dunia. Jadi bukan itu saja, tetapi banyak mujizat dilakukan juga. Orang sakit juga bisa sembuhkan, dan juga orang lumpuh bisa melihat, bisa berjalan, dan juga lemah juga bisa. Tuhan Yesus bisa memberikan kekuatan. Juga sama hal juga dalam kehidupan kita juga Tuhan Yesus akan memberikan kita kekuatan dan kesehatan dan kemampuan juga dan lain sebagainya. Tuhan Yesus juga bukan melakukan mujizat saja, tetapi juga dia juga mengajar kasihnya kepada murid-muridnya. Bukan murid-muridnya saja juga, tapi semua orang itu juga Tuhan Yesus akan mengajar mereka doa Bapa kami. Jadi kita bisa melihat, kita membuka Alkitab kita terdapat di dalam Matius pasal 6. Di situ bisa lihat. Jadi kita bahas sama-sama ya, Matius pasal 5. Jadi Yesus mengajarkan murid-muridnya dalam berdoa. Bisa buka dalam Alkitab Matius pasal 6 situ. Bahas sama-sama, itu yang ketiga. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 9. Juga Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah Namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami yang ada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah adalah Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya doa Bapa kami, doa Bapa kami. Jadi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya harus berdoa juga. Tuhan Yesus juga untuk mengajar kita untuk harus berdoa. Di mana kita ada harus berdoa. Sebelum kita makan, sebelum kita melakukan segala aktivitas juga kita harus berdoa. Karena doa itu penting. Doa itu adalah kekuatan kita. Doa itu adalah napas kita juga. Jadi doa itu adalah hubungan dengan Tuhan. Dan juga doa juga untuk kekuatan kita juga. Doa juga untuk setiap kita doa itu ada sesuatu kita inginkan, itu ada doa itu ada jawaban. Jadi doa itu penting. Bukan Tuhan Yesus ajarkan murid-murid saja, tetapi juga Tuhan Yesus ajar kita harus berdoa. Karena doa itu penting. Jadi mana kesulitan kita alami, kebutuhan kita alami, kesulitan apapun yang kita butuhkan, dalam doa itu ada jawaban. Jadi doa itu penting. Jadi ada doa itu berapa jawaban doa. Doa itu adalah jawaban doa adalah iya, tidak, nanti. Kalau bilang iya berarti jawaban doa itu adalah cepat. Kalau proses surat itu proses lama. Kalau nanti berarti Tuhan tidak bisa jawab doa. Jadi doa itu penting. Itu bukan ajarkan Tuhan Yesus ajarkan murid-murid saja, tapi Tuhan Yesus ajarkan kita harus berdoa. Jadi dia memberikan kasihnya, Yesus juga untuk memberikan. Jadi menunjukkan kasihnya itu dia menyatakan bukti kasih, dia mengajarkan kasihnya juga. Bukan dia yang mengajarkan kasih juga, tetapi dia juga untuk memberi kasihnya dalam kehidupan dia. Dia memberikan kasihnya, dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita juga. Bukan dia memberikan kasihnya kepada murid-muridnya saja, tetapi juga dia juga nyata ke dalam dunia untuk mengorbankan. Itu dia menunjukkan kasih juga. Dan juga pengampunan. Hanya itu saja, tetapi juga Tuhan mengampuni orang-orang tadi, ajarkan kita yang legion ini juga untuk mengampuni juga di dalam kehidupannya. Sama hal juga Tuhan Yesus juga mengampuni, karena Tuhan Yesus adalah dipikirkan pengampun. Jadi pengampunan itu tidak seorang pun pikirkan, tetapi hanya Yesuslah akan pikirkan untuk pengampunan. Karena pengampunan itu adalah kita dapat diselamatkan. Jadi mengapa dunia membutuhkan keselamatan? Manusia butuh diselamatkan kan? Betul. Itu bisa melihat, satunya adalah semua manusia telah berdosa. Bisa melihat di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Kita bahas sama-sama, bisa buka dalam Roma pasal 3 ayat 23. Itu yang ketiga ya. 1, 2, 3. Roma pasal 3 ayat 23. Jadi semua orang itu berdosa. Semua orang berdosa itu tidak ada seorang pun untuk pikirkan keselamatan. Makanya Yesuslah pikirkan Allah pikirkan untuk pengampunan dosa itu. Kita bisa baca di dalam Roma. 1 itu yang ketiga. 1, 2, 3. Mana suaranya? Sebab 1, 2, 3.
karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun untuk benar. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Bisa melihat juga di dalam dosa memisahkan manusia dari Allah. Berarti dosa itulah kita tidak bisa diri. Hubungan dengan Tuhan itu jauh. Hubungan dengan Tuhan jauh dan juga hubungan dengan manusia dengan Allah itu jauh. Tetapi hukuman dosa ialah maut. Kita bisa melihat di dalam Roma pasal 3 ayat 23 itu bisa melihat itu. Bisa buka Roma pasal 3 ayat 6 ayat 23. Sudah lihat? Kita bahas sama-sama 1, 2, 3. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Roma itu katakan bahwa hukuman itu sebab pada akibat. Sebenarnya kita yang mengambil hukuman. Ketika kita berdosa, ketika kita tidak kepala batu, tukang melawan, makanya kita akan dapat hukuman. Tapi Tuhan Yesus yang tidak pernah berdosa, tidak pernah dapat melawan, tidak pernah kepala batu, dia sebab dia ambil hukum. Sebenarnya kita yang mengambil hukuman karena ketika kita berdosa itu sebab hukuman dosa kita berpisah dari Allah. Oke, kita baca sama-sama di depan sana. Itu yang ketiga. 1, 2, 3. Bagaimana Yesus mengambil dalam dunia? 1. Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Ia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut. Melalui pengorbanannya, setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi, bagaimana Yesus menjadi penyelamat dunia? Satu adalah Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Jadi Yesus mati benar-benar, dia mati di atas kayu salib. Sebenarnya kita yang mengambil atau kita yang mati di atas kayu salib, tetapi dia tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah. Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Sebenarnya bukan kesalahan dia, kita mengambil hukuman. Orang-orang dihina, dipukul, tangan dan dipaku, kakinya dipaku, kepala taruh mahkota dulu, lambungnya itu ditusuk. Sebenarnya kita mengambil semuanya, tetapi Yesus tidak pernah bersalah, dia mengambil hukuman. Di atas kayu salib dia bilang apa? Bilang apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Jadi apakah di atas kayu salib katakan apa? Pekerjaanku sudah selesai. Terus yang ketiga, ia bangkit di antara orang mati. Ia bangkit pada hari yang ketiga. Di dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus berapa itu ada itu. Dia bangkit di antara orang mati, mengalahkan maut. Melalui pengorbanannya, setiap orang yang dapat percaya diselamatkan, menerima hidup yang kekal. Bisa melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita buka sama-sama dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Nanti bisa melihat. Di situ menunjukkan kata dasar adalah kasih itu besar. Jadi pengorbanan sebenarnya, melalui pengorbanan inilah setiap orang dapat percaya. Hidupnya yang kekal. Sebenarnya kita yang memberikan pengorbanan. Tetapi orang yang tidak pernah bersalahnya dia mengorbankan. Jadi
Setiap orang itulah dapat pikiran Yesus itu, setiap orang yang hilang itu, yang berdosa itu akan dapat diselamatkan atau menerima hidup yang kekal. Kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 3, kita hitung bahasa sama-sama. 1, 2, 3. Suara sama-sama, suara keras. Itu angka 3. 1, 2, 3. Dalam pembacaan itu adalah satu adalah kasih besar. Kasih itu besar, kita tidak bisa diukur dengan apapun barang, emas, perak, gunung, apapun kita tidak bisa dipikirkan. Karena kasih itu hanya lebih besar. Jadi kasih itu tidak ada seorang pun untuk pikirkan untuk menyelamatkan manusia. Kasih itu tidak ada seorang pun, presiden, gubernur, siapapun tidak ada dipikirkan. Tapi hanyalah satu-satunya Yesus yang pikirkan untuk kasih. Terus setelah Yesus mati, dikuburkan, dia bangkit di antara orang mati. Juga setelah dia bangkit di antara orang mati, dia juga naik ke surga. Ke surga untuk bikin apa? Hah? Ke surga untuk menyediakan tempat orang percaya. Yesus berjanji kepada murid-muridnya, aku pergi ke Bapa untuk menyediakan tempat. Juga bukan murid-muridnya saja, tetapi juga Tuhan juga menyediakan tempat orang-orang percaya. Jadi Yesus berjanji kepada murid-muridnya, saya akan pergi ke Bapa untuk menyediakan tempat. Jadi juga Yesus naik ke surga juga untuk menyediakan tempat kita. Jadi kita bisa lagu apa? Rumahku ada di 1, 2, 3. Rumahku ada di dalam surga, bersembah susila mulia, bila kasihku dengan susah, rohina rumah saya di surga. Ku ada di dalam surga, bersembah susila mulia, bila kasihku dengan susah, rohina rumah saya di surga. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ia datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Marilah kita buka hati kita dan hidup untuk menerima dan mengikut Dia. Salah satu muridnya. Oke, materi kita hari ini sudah sampai di sini. Salah satu siswa akan pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kami pulang mari kita bersatu dalam doa 3. Puji nama syukur, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu pada saat pagi hari itu datang ke tempat ini. Tujuan dan masih kami mau belajar Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu sudah belajar sebelum kami pulang. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Dan guru-guru kami ada di sini, mereka dimanapun berada, Tuhan Yesus menjaga, melindungi dengan selamat. Oleh karena itu kami anak-anak-Mu telah berdoa. Haleluya, amin.